Oke, saya akan melanjutkan soalnya bab tentang aritmatika. Untuk soalnya, nilai dari 16 sama dengan 17, 13 dal sama dengan 14, 14 ro sama dengan 15, 15 sin sama dengan 16, 12 mim sama dengan 13, 17 ya sama dengan 18. Yang ditanyakan hasil perkalian huruf hijaiyah tersebut sehingga membentuk kata madrasati adalah. Cara penyelesaiannya seperti ini. Kata madrasati ini kita pisah menjadi satu, kita pisah-pisah. Madrasati. Mim dikali dal dikali ro dikali sin dikali ta dikali ya. Huruf hijaiyah yang mim yang diketahui 12 mim sama dengan 13. Mim sama dengan 13. 12-nya kita taruh mana? Kita pindahkan ke sini, sisi kanan, per 12. Lalu yang dal yang diketahui 13 dal sama dengan 14. 13-nya ditaruh ke sisi kanan, 14 per 13. Lalu yang ro 15 per 14. Kemudian yang sin yang diketahui 15-nya kita taruh sisi kanan, kita pindahkan. Yang ta 17 per 16. Lalu yang ya yang diketahui 18. 17-nya kita pindahkan ke sisi kanan. Lalu kita kalikan bersama-sama sehingga mimnya 13 per 12, 13 per 12 dikali 14 per 13. Lalu yang ro 15 per 14. Lalu yang sin 16 per 15. Lalu yang ta 17 per 16. Lalu yang ya yang terakhir 18 per 17. 13-nya kita coret, 14 dibagi 2 7, 12 bagi 2 6. Ini 15 kita coret, 16 bagi 2 8, 14 bagi 2 7. 17-nya kita coret, 18 bagi 2 9, 16 bagi 2 8. Kita taruh sini. Jadi 7 dikali 8 dikali 9 per 6 kali 7 kali 8. 6 kali 7 kali 8. 7 kali 8 56. 56 dikali 9 504. 6 kali 7 42. 42 dikali 8 sama dengan 336. Kita lihat 504 per 336 apakah ada?
pilihan ganda ini? Tidak kan, berarti kita kecilkan. Kita bagi 28. Hasilnya 18/12. Kita lihat lagi jawabannya di pilihan ganda. Tidak ada, berarti kita kecilkan menjadi 3/2. Jadi kata madrasati, hasil perkalian huruf hijaiyah tersebut membentuk kata madrasati adalah 3/2. Jawabannya C. Untuk soal nomor 3, siswa kelas 6 SD Sunan Ampel Surabaya berjumlah 66 siswa. Setelah melakukan tryout UN, mereka semua diwawancarai mengenai mata pelajaran UN yang dirasa sulit untuk mereka selesaikan, sehingga didapat data sebagai berikut. Ada 39 siswa merasa sulit menyelesaikan soal UN mata pelajaran matematika. Ada 35 siswa merasa sulit menyelesaikan soal UN mata pelajaran IPA. Ada 31 siswa yang merasa sulit di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada 21 siswa yang merasa sulit di mata pelajaran matematika dan IPA. Ada 14 siswa yang merasa sulit di mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Ada 19 siswa yang merasa sulit di mata pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia. Ada 9 siswa yang merasa sulit di mata pelajaran IPA, MTK, dan Bahasa Indonesia. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. Banyak siswa yang merasa sulit menyelesaikan soal UN mata pelajaran IPA, MTK, dan Bahasa Indonesia ada 9 siswa. Kemudian banyak siswa yang hanya merasa sulit di mata pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia ada 19 dikurangi 9, karena di sini tidak ada. Kita bagi hasilnya. Kemudian banyak siswa yang hanya merasa sulit menyelesaikan soal mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia yang IPA dan Bahasa Indonesia ada 14. Kita kurangkan 9, jadi 5. Kemudian untuk banyak siswa yang hanya merasa sulit di mata pelajaran MTK dan IPA ada 21 siswa. Kita kurangkan dengan 9, jadi 12 siswa. Kemudian banyak siswa yang hanya merasa sulit untuk menyelesaikan soal mata pelajaran MTK ada 39 siswa. Yang menyelesaikan soal MTK itu 39, kita kurangkan dengan 9, kita kurangkan dengan 10, kemudian kita kurangkan dengan 12. Karena 39 ini siswa merasa sulit menyelesaikan soal UN mata pelajaran matematika, jadi memungkinkan bahwa mereka tidak hanya menyelesaikan soal pelajaran matematika yang sulit, tapi juga ada IPA dan Bahasa Indonesia. Maka kita kurangkan ini seperti ini. Kemudian siswa yang merasa sulit menyelesaikan soal IPA ada 35 siswa. 35 siswa tidak hanya merasa sulit menyelesaikan soal
Banyak siswa yang tidak merasa sulit menyelesaikan soal UN mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Siswa yang tidak merasa sulit di mata pelajaran IPA, MTK, dan bahasa Indonesia. Nanti jumlah siswanya ada 66 siswa. 66 kita kurangkan 9 dikurangi 10 dikurangi 5 dikurangi 12 dikurangi 8 dikurangi 9 dikurangi 7, maka hasilnya 6 siswa. Untuk nomor 21, diketahui suatu barisan aritmatika sebagai berikut. U4 ditambah U8 ditambah U12 ditambah U16 sama dengan 2208. Hasil penjumlahan suku ke-7 dan ke-13 dari barisan tersebut adalah: pertama-tama kita tulis bagian yang diketahui. Dari soal ini kita ketahui U4 ditambah U8 ditambah U12 ditambah U16 sama dengan 2208. Lalu ditanya, pada soal nomor 21 ini yang ditanyakan adalah penjumlahan suku ke-7 dan ke-13. Jadi U7 ditambah U13. Lalu dijawab. Seperti yang kita ketahui, rumus dari UN adalah A ditambah N-1 dikali B. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, untuk U4, maka A ditambah N-nya 4 4-1 dikali B. Untuk U8, A ditambah 8-1 dikali B. Untuk U12, A ditambah 12-1 dikali B. Untuk U16 ditambah A ditambah 16-1 dikali B sama dengan 2208. Selanjutnya, A ditambah 4-1 sama dengan 3B ditambah A ditambah 8-1 kali B 7B ditambah A ditambah 12-1 kali B 11B ditambah A ditambah 16-1 dikali B 15B sama dengan 2208. 1A ditambah 1A ditambah 1A ditambah 1A adalah 4A. Lalu 3B ditambah 7B 10B ditambah 11B 21B ditambah 15B 36B. 36B sama dengan 2208. Lalu kedua ruas dibagi 4. 4A dibagi 4A ditambah 36B dibagi 4 adalah 9B sama dengan 2208 dibagi 4 552. Lalu untuk U7 ditambah U13, maka U7 jadi A ditambah N-nya 7 min 1 dikali B ditambah untuk U13 A ditambah N-nya 13 dikurangi 1 dikali B sama dengan A ditambah 6B ditambah
A ditambah 12B. A ditambah A 2A. Ditambah 6B ditambah 12B adalah 18B. Lalu A dan B bisa dibagi dengan 2, duanya kita keluarkan. 2 kali berapa hasilnya 2A? Dikali A. Ditambah 2 dikali berapa hasilnya 18B? 9B. Maka 2 dikali A ditambah 9B sudah kita temukan hasilnya adalah 552. Jadi 2 dikali 552. Maka sama dengan 1104. Jadi U7 ditambah U13 adalah 1104.